Oh, udah pakai masker. Ya, selamat siang Ibu Eva Rulianing Tias. Eh, Pemirsa Sri Pogo TV, saat ini kita berbincang dengan pelatih dayung yang juga Sekretaris Umum Pengprov Porsi Sumatera Selatan, Ibu Eva Rulianing Tias. Ibu Eva, bisa dijelaskan selama pelatda terpusat yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan di Jakabaring Sport City saat ini, kita dengar juga ada juga perhatian dari Bapak Ketum Pengprov Porsi Sumatera Selatan, Bapak Heri Amalindo. Bisa dijelaskan ini, Bu Eva? Ya, alhamdulillah kita sudah masuk 1 bulan pelatda, di mana dalam kondisi yang saat ini memang kita untuk terpusat itu hanya 3 bulan. Ya. Sehingga itu merupakan perhatian ya, perhatian, tapi tetap semangat kita sebagai pelatih maupun atlet untuk menyiapkan menuju ke PON ini, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin menyiapkan kondisi fisik atlet, kemudian menyiapkan strategi pertandingan, dan menyiapkan segala kemungkinan seperti peralatan yang sudah kami ajukan ke KONI. Alhamdulillah ada bantuan dari KONI, tetapi tidak cukup, sehingga alhamdulillah Ketua Umum kami Bapak Insinyur Haji Heri Amalindo selaku Ketua Umum sangat mensupport sekali dan memberikan motivasi yang cukup besar kepada atlet, sehingga sejauh ini atlet kami punya semangat yang tinggi dalam keadaan kekurangan, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk siap dalam perang menuju PON 2021 di Papua. Kalau lihat kondisi sekarang itu semuanya pasti memprihatinkan, semuanya masih kekurangan, tetapi kekurangan itu tidak menjadikan semangat kita untuk tetap berjuang memperoleh medali di PON 2021 Papua. Bisa dijelaskan nama-nama yang akan dipersiapkan ya? Untuk atlet saat ini kita meloloskan 14 nomor dengan kuota atlet sebanyak 19 orang, di mana ada rowing dan canoeing dan slalom. Di mana untuk rowing itu putri sebanyak 6 orang, ke kayak itu juga 6 orang, kemudian yang canoeing sebanyak 7 ya, 7. Dan adapun atlet-atlet itu untuk rowing Raisa, Putri, kemudian Amanda, ada Miftah, ada Siska, ada Raida. Kemudian untuk di canoeing itu ada Puja Putri Ayu, kemudian ada Mary, ada Sylvie, ada Rani, dan di keno ada Mary dan Gigi untuk di slalom. Dan untuk putra itu atlet yang senior itu hanya 2 orang, ada Lukius, kemudian Sarin, ada kemudian si Dodi, Diki, Suryadi, dan untuk slalomnya ada Boy. Itulah atlet-atlet yang nanti akan memperkuat tim Sumsel di ajang Papua. Dan mereka ini adalah atlet-atlet yang sudah meloloskan nomor pada saat prakualifikasi di Cipule tahun 2019. Dan saat ini mereka berjuang untuk dapat merebut medali di Papua. Kalau target kita sendiri berapa medali ini? Untuk target minim artinya sama dengan perolehan medali kita di PON kemarin. Berapa itu? 2 perak, 1
satu grup. Bapak satu kelompok. Kalau untuk latihan sendiri di mana ini itu Mbak Eva? Kalau latihan kita tidak ada masalah, karena venue kita itu adalah venue internasional. Tetapi memang adalah secara teknisnya tuh area tempat daerah 2000, yang start 2000 itu banyak tanaman air. Nah, itu yang kadang menghambat kita untuk mengukur jarak yang sebenarnya untuk lomba. Itu saja kendala. Kemudian Di Danau JSC Mbak? di danau itu, jadi itu minta tolong bantuannya untuk membersihkan, karena kita juga latihan sambil membersihkan itu, karena rumput itu kan hidup ya. Yeah. Jadi setiap kita bersihkan juga masih akan dia kembali lagi itu yang kadang jadi kendala kita. Kemudian juga masalah dispensasi atlet, jadi masih ada atlet kita satu orang yang belum mendapatkan izin untuk latihan karena dia anggota TNI yang masih bertugas dan belum bisa, surat sudah kita layangkan tetapi masih mungkin proses, sehingga belum bisa bergabung sama teman-teman. Oke Mbak Eva, ada lagi yang mau disampaikan Mbak Eva? Mohon dukungan pada semua masyarakat Sumatera Selatan untuk mendukung atlet-atlet kita berlaga di PON 20 di Papua tahun 2021. Pada saat bulan September kami sudah berjuang. Jadi tanggal 27 kita sudah mulai lomba sampai bulan Oktober. Oke, selamat siang Mbak Eva. Ya, Terima kasih. terima kasih.